Harun Al-Rashid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Mengejutkan, Anies Baswedan mengangkat kasus pelanggaran HAM yang tidak diusut tuntas. Di antaranya, kasus Harun Al-Rashid bocah 15 tahun pada aksi 21-22 Mei 2019 di depan Bawaslu. Kondisi anak saya di sininya peluru tembus ke paru-paru, jantung. Akhirnya Demikian juga pembantaian 6 syuhada di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek pada tanggal 7 Desember 2020. Laskar kami dibawa ke satu tempat dan dibangkai di tempat itu. Dan tewasnya 135 penonton di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Kami berharap ya melihat kasusnya itu tolong dituntaskan. Kenapa kok sampai kejadian begitu, padahal itu pertandingan tuh udah kondusif, nggak ada kejadian, kok sampai mengeluarkan gas mata sampai banyak itu. Seluruhnya dilakukan secara brutal oleh aparat. Harun Al-Rashid remaja yang hilang nyawa disiksa dan ditembak oleh aparat Brimob. Harun Al-Rashid adalah pendukung Prabowo yang kematiannya sama sekali tidak dipedulikan. Prabowo menikmati kekuasaan sebagai Menhan dan berjoget-joget di tengah kesedihan keluarga Harun. 6 pengawal HRS yang dibantai aparat juga bagian dari pendukung Prabowo. Ijtima ulama diinisiasi oleh Habib Rizik Syihab. Jangankan simpati atas pembantaian tersebut, sedikit komentar pun tidak ada. Kemudian Kanjuruhan Malang saksi tragedi kebrutalan aparat Brimob yang menembakkan gas air mata ke arah penonton. 135 orang tewas sia-sia. Kasus Kanjuruhan adalah pelanggaran HAM, penggunaan aparat berlebihan, dan tindakan tidak profesional menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Kebodohan itu menjadi sorotan dan kutukan dunia. Analisis menempatkan HAM menjadi persoalan yang mengemuka, bahkan paling utama. Pelanggaran HAM lebih tertuju kepada Prabowo. Peristiwa 1998 selalu dipermasalahkan akibat tidak tuntas dalam penanganannya. Kasus Harun Al-Rashid dan kilometer 50 juga menohok Prabowo yang melakukan sikap tidak peduli bahkan membiarkan. Peristiwa Kanjuruhan dan peristiwa kilometer 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan, tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Ketika Anies bersemangat mengangkat pelanggaran HAM, lalu Ganjar merespon siap menuntaskan dan Prabowo menanggapi secara normatif dan konservatif. Maka hal itu menjadi catatan ke depan tentang bagaimana cara menangani dosa politik rezim saat ini. Harun Al-Rashid, kilometer 50 dan Stadion Kanjuruhan merupakan palu godam yang siap meremukan Jokowi, kroni dan penerusnya. Prabowo Gibran akan ikut remuk bila tidak keluar dari lingkaran. Agenda Pilpres saat ini ternyata bukan hanya berbicara soal penggantian, tetapi juga gerakan untuk penghukuman dan pemenjaraan. Terlalu enak jika hanya turun dan diganti, sementara kerakusan, ketidakpedulian, kemunafikan, serta kejahatan kemanusiaan dibiarkan dan dilupakan begitu saja. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Gestur Anies merupakan gestur perlawanan. Gestur yang agak tidak biasa ini ditunjukkan oleh Anies Baswedan. Anies menunjukkan gestur perlawanan terhadap tirani kedunguan dan tirani keserakahan. Juga sekaligus memberi pesan bagi kita semua untuk segera bangkit dari hilangnya akal sehat dalam bernegara. Kebebasan berpendapat yang hilang belakangan ini membuat kita semua tidak bebas bersuara di ruang publik. Ini seperti era Orde Baru. Maka dari itu, terus suarakan Wakanda No More, Indonesia Forever. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka itu saya sampaikan,
Wakanda no more, Indonesia forever. Isu perdebatan pun sudah sangat dikuasai dan dengan mudahnya membuat seluruh rakyat yang melihat tayangan tadi malam bisa membedakan mana calon pemimpin yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan mana yang hanya mementingkan kemakmuran diri sendiri. Secara de facto dan secara nalar, ini momentum bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama merubah nasib bangsa ke depan ke arah yang lebih baik. Pemilihan umum 2024 yang bakal digelar serentak dengan pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden. Untuk itu, umat muslim khususnya diingatkan agar tidak mengalami membeli kucing di dalam karung dalam istilahnya. Apalagi kalau sampai tidak mau ikut memilih atau menggunakan hak pilihnya. Sebagai panduan, calon-calon pemilih sedikitnya ada nasihat yang bisa dipatuhi sehingga tenang, puas, dan tidak kecewa apalagi kesal atas hasil pemilu kelak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik." Setidaknya ada 3 cara dalam mempertimbangkan pilihan. Jika semuanya baik, pilihlah yang paling banyak kebaikannya. Jika ada yang baik dan ada yang buruk, pilihlah yang baik. Jika semuanya buruk, pilihlah yang paling sedikit keburukannya. Jika Anda tidak mau ikut pemilu karena kecewa dengan pemerintah dan anggota DPR atau parpol Islam, itu hak Anda. Tapi ingat, jika Anda dan jutaan yang lain tidak ikut pemilu, maka jutaan orang fasik, sekuler, liberal, ateis akan ikut pemilu untuk berkuasa dan menguasai kita. Niatlah berbuat baik meskipun hasilnya belum tentu sebaik yang engkau inginkan. Jika orang baik tidak ikut terjun ke politik, maka para penjahatlah yang akan mengisinya. Muslim yang tidak peduli politik akan dipimpin oleh politikus yang tidak peduli kepada Islam. Jangan tidak ikut pemilu, kejahatan akan timbul tatkala orang baik semua pada terdiam. Kepada para pemilih pemilu 2024, khususnya kaum Gen Z yang baru pertama kali terlibat, saya mengingatkan, perbedaan pilihan jangan dijadikan alasan untuk memutus tali persaudaraan. Para pemilih muda atau pemula harus bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat dan pandangan. Terlebih, perbedaan dalam pemilu merupakan sebuah keniscayaan dan hal lumrah. Para pemilih, khususnya generasi muda, harus menjadi pemilih cerdas dalam gelaran pesta demokrasi 5 tahunan ini. Kalian harus cermat dalam menimbang visi misi, program, dan citra diri dari para calon yang berkontestasi. Saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden, bukan yang main-main untuk jadi presiden. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, maka saya ingin sampaikan kepada semua, kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever.